Ta'ifah al-mansurah, golongan kecil yang dimenangkan. Hadisnya diantaranya adalah, ada banyak hadisnya, salah satunya la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man la yadurruhum man khadalahum hatta taqumus sa'ah. La tazalu ta'ifatun min ummati, tidak pernah bergeser, akan selalu ada satu kelompok dari umatku, dhahirina 'alal haqq, mereka tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wa man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka dan orang-orang yang mengabaikan mereka. Hatta taqumus sa'ah, sampai tibanya hari kiamat. Ini salah satu hadis tentang Ta'ifah al-Mansurah. Ini lafadznya Muslim, lafadz riwayat Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati, tidak akan bergeser, selalu ada di kalangan umatku satu ta'ifah, satu kelompok yang mereka dhahirina 'alal haqq, memenangkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, kalau ada orang yang menyelisih mereka, itu enggak membahayakan mereka. Wala man khadalahum, dan juga orang-orang yang tidak memedulikan mereka, tidak mau membantu mereka, mengabaikan mereka, itu juga tidak membahayakan. Hatta taqumus sa'ah, sampai tibanya hari kiamat. Itu artinya At-Ta'ifah al-Mansurah ini senantiasa ada. Bukan cuma di akhir zaman, ada terus. Siapa mereka? Hadis lain adalah tentang wali-wali abdal di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mengerucut pembahasannya nanti pada aktsaruhum min ahli Syam. Aktsaruhum min ahli Syam, kebanyakan dari mereka adalah berasal dari kalangan penduduk Syam di sekitar Baitul Maqdis, di sekitar Masjidil Aqsa. Nah, Ta'ifah al-Mansurah ini apa cirinya? Jadi sudah disebutkan ayat tentang generasi pengganti. Surah Al-Maidah ayat ke-54 yang di sana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang dia keluar meninggalkan agamamu, meninggalkan agamanya, maka Allah akan menggantinya. Jadi ini juga ayat penghiburan sebenarnya di kalangan kita. Kalau ada kawan seperjuangan kok meletas, meletas itu bahasa Jogja, artinya meninggalkan gelanggang, pergi begitu saja, meninggalkan medan perjuangan ini, maka akan generasi pengganti itu akan ada. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka akan datang, Allah akan datangkan satu kaum. Jadi yang pergi satu diganti dengan satu kaum. Masya Allah ya, Allah Maha Pemurah. Maka inilah yang melahirkan peribahasa dalam bahasa Indonesia, mati satu, tumbuh seribu. Patah tumbuh, hilang berganti. Apalagi? Hah? Karena mati satu, tumbuh seribu. Patah tumbuh, hilang berganti. Apalagi peribahasanya? Tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Tunggak jati semi kalau dalam falsafah yang benar. Tunggak jarak merajak, dari pohon jarak kalau ditebang tunggaknya akan tumbuh dengan begitu cepat, gitu ya. Tunggak jati semi, pohon jati kalau ditebang ya numbuhnya cuma satu. Bedanya jarak dengan jati. Memang orang pilihan itu kadang-kadang langka dan mahal. Kadang-kadang Allah ada tunggak jati mati. Orang hebat anaknya error, banyak. Karena saking sibuknya untuk menjadi hebat, lupa menyiapkan generasi berikutnya yang lebih hebat gitu. Contoh. Yuhibbunahu, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kata Allah,
sifat generasi pengganti itu yang pertama yuhibbuhum, mereka Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Adillatin alal mu'minin, mereka bersikap adillah. Adillah itu apa? Andap asor, Pak. Merendah di hadapan orang-orang mukmin. Tawadhu, Pak. Jadi generasi Taifah Mansurah pengganti ini yang dimenangkan oleh Allah ini nggak mungkin petentengan. Sifatnya sudah disebutkan oleh Allah, adillatin alal mu'minin. Kalau sesama dengan mukmin, Masya Allah, antum lebih afdol daripada saya. Jangan saya, enggak. Ini sifatnya jelas, adillatin alal mu'minin. Enggak mungkin sama sesama mukmin. Memang di sini enggak ada yang lebih daripada saya. Enggak mungkin, Pak. Ini semuanya di sini ini menyimpang kecuali saya. Enggak mungkin, Pak, sifatnya begitu. Ini semua penduduk di sini ini tidak. Ini semuanya menyelisih sunnah. Hanya saya yang ada di atas sunnah. Enggak mungkin sifatnya begitu, Pak. Adillatin alal mu'minin, karena Allah sebutkan sendiri, sifatnya adalah adillah, merasa rendah, merasa hina kalau sama sesama mukmin. A'izzatin alal kafirin, tetapi mereka merasa memiliki kemuliaan karena imannya di depan orang-orang kafir. Mereka berjuang fisabilillah gitu ya. Berjuang dengan penuh kesungguhan, mengerahkan segenap kemampuan. Endingnya sifatnya wala yakhafuna laumata laim, dan tidak pernah takut celaan orang yang mencela. Ini zaman kita ini, dulu tahun-tahun Orde Baru itu istilahnya teman-teman sastra, ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Nah, kalau sekarang ini bukan jurnalisme dibungkam, ini jurnalisme dibajak. Kita hidup di zaman jurnalisme dibajak gitu ya. Maka sastra harus bersenandung gitu ya. Ini bicara ini Masya Allah gitu ya. La yakhafuna laumata laim. Anda berbuat kebaikan kemungkinan akan ditulis negatif oleh koran-koran. Anda berilah kemungkinan akan ditulis sebagai teroris oleh koran-koran. Seterusnya subhanallah. Gitu ya. Wala yakhafuna laumata laim. Tapi ini intinya, Pak. Kesimpulan para ulama, Taifah Mansurah itu siapa? Mereka yang ma'ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi SAW, orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Yang paling derek sunnahnya Kanjeng Nabi SAW dan para sahabat. Yang paling dekat pemahamannya dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Yang jalan kehidupannya seperti jalan hidup Rasulullah dan para sahabat. Yang jalan perjuangannya seperti jalan perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini nggak bisa klaim-klaiman. Kita hanya bisa berjuang supaya sedekat mungkin dengan ciri-ciri itu, tapi kita tidak bisa mengatakan kamilah. Kita tidak bisa mengatakan. Karena kamilah sudah punya suami gitu. Nama orang gitu. Kamilah enggak bisa. Tugas kita mendekat kepada ciri-ciri itu. Taifah Mansurah. Kalau nanti terkait khusus di akhir zaman, siapa yang akan bergabung dengan Taifah Mansurah yang ada di Syam, itu nubuat Nabi SAW dalam hadisnya adalah menunjuk arah jihati Khurasan, arah Khurasan, arah timur. Timur itu mana? Saya itu Pak, kemarin pulang dari Turki, pulang dari Amerika, pulang dari umroh, semakin yakinlah kata orang Cilacap. Yakinnya pun bahwasanya ya memang harapan seluruh dunia Islam itu kok Indonesia bukan yang lain. Lah Anda kan sering disemangati sholat subuh ya. Kita ini sering disemangati sholat subuh. Cara menyemangati sholat subuh kita dengan memberi berita di Turki sholat subuhnya sudah kayak sholat Jumat ya kue ya. Ternyata sholat subuh kayak sholat Jumat di Turki itu ya kalau ada acara. Dan saya loh kemarin di Turki 4 hari menginap di hotel saya itu epet-epetan sama Masjid Sultan Ahmed. Alhamdulillah saya bisa subuhan terus di Masjid Sultan Ahmed. Nah hari pertama subuhan 1 sof. Hari kedua padahal masjidnya gede banget ya. Kianu Al-Amanah ya tidak ada apa-apanya.
gedene pol. Satu soft nggak genap Pak. Malam kedua saya berharap lebih banyak hari Jumat. Ya satu soft. Malam ketiga Sabtu, oh lumayan, satu soft lebih sedikit. Malam keempat karena Ahad insya Allah banyak, saya berharap begitu kan. Alhamdulillah 2 soft. Tapi lebih dari separuh turis. Jadi sama Pak. Jangan berharap kepada mantan itu menyakitkan. Nah, Turki itu mantan. Mereka sudah pernah memangku jabatan selama hampir 500 tahun memimpin peradaban Islam. Mantan Pak. Nah kalau sudah mantan jangan diharapkan. Berharaplah kepada calon yang baik, sering belajar kepada mantan. Pelajari sebab keberhasilannya, pelajari sebab kegagalannya, gitu. Jadi bapak-bapak, monggo, ayo kapan kita ke Turki bareng-bareng. Belajar itu ya ke tempatnya itu, ilmu itu didatangi bukan mendatangi, gitu ya Pak ya. Ayo nabung umroh ke Turki, Insya Allah ya. Taifah al-Mansurah Al-Syam. Para ulama sampai mengatakan Al-Syam ini, masya Allah ya. Sebagian ulama itu dengan mengatakan tuh pejuang-pejuang Palestina itu min Taifatil Mansurah. Oh, kalah kok? Enggak kalah. Tetap teguh. Dohirina alal haq. Mereka di Gaza itu di blokade ini sudah tahun sudah hampir tahun ke-10, tahun ke-9 di blokade. Di blokade sudah tahun ke-9. Tapi tidak nyerah. Sahabat teguh meskipun ya Allah, semuanya susah. Sahabat sekali, teguh sekali mereka. Coba kalau penduduk Palestina itu menyerah sejak dulu. Kami menyerah, monggo Israel silakan bikin negara, ahlan wa sahlan gitu. Kalau penduduk Palestina sudah menyerah sejak dulu Pak, Mesir juga sudah KO Pak, Suriah KO Pak, Yordan KO, Saudi KO Pak, yang lain KO. Kenapa? Benderanya Israel perhatikan Pak. Magen David, bintang segi 6, perisai Daud itu diapit 2 garis Pak. Garis atas sungai Nil, garis bawah sungai Efrat. Yang mereka maksud dengan Israel Raya itu membentang dari Mesir sampai ke Irak. Semua negara di antara Mesir dan Irak itu tidak akan selamat dalam planningnya Israel Raya. Kalau sekarang kok nggak maju-maju Israelnya, dari dulu dapat wilayah segitu, itu karena sahabatnya siapa? Teguhnya siapa? Pejuang Palestina. Kalau mereka nyerah dari dulu, bubar Pak, Timur Tengah itu. Bubar. Insya Allah. Itu Taifah al-Mansur. Dari dulu, sampai ada 10.000 sahabat itu, pergi ke Syam dan ingin wafat di sana. Kenapa? Nabi mengatakan, di manakah mereka ya Rasulullah? Di manakah para wali abdal itu? Di manakah Taifah Mansurah itu? Rasulullah menunjuk ke arah Masjidil Aqsa. Di sekitar Masjidil Aqsa. Ini dohirnya. Tentu saja tidak semua yang ada di dekat Masjidil Aqsa adalah Taifah Mansurah. Dan memang nggak banyak Taifah Mansurahnya itu. Ciri-ciri mereka gitu ya. Saya tuh kadang mendapati Masya Allah, ngelihat Ustadz Ismail Haniyah, ngelihat Dr. Nawaf At-Takruri, Kepala Biro Sosial Hamas, ngelihat wakilnya Dr. Ziyad Al-Kishawi. Ya Allah, saya bilang ini sudah dalam bayangan kita, kok bisa hidup kayak begitu? Malaikat gitu. Selevel Khalid Mishal itu Pak, sehari dia bisa khatam Quran itu 3 harian. Masih terus setoran hafalat, istiqomah begitu. Dan keluarganya hidup dengan keterbatasan-keterbatasan. Dipikirnya jadi pengurus tingkat tinggi Hamas ada gajinya. Enggak Pak. Dr. Ziyad Al-Kishawi itu wakil ketua Biro Sosial itu. Ya Allah Pak, mau kita ngasih duit aja. Ngasih duit kepada beliau itu lebih susah daripada memasukkan tiang Masjid Al-Amanah ke lubang jarum. Saking susahnya mau ngasih, semua dalih kita mau ngasih itu ditolak. Ninggal pernah Pak, kita diinapkan di rumahnya di Istanbul itu. Kita ninggali di bawah tempat tidur, sudah pulang ke Indonesia. Syekh, mohon maaf, mudah-mudahan manfaat, tolong dibuka di bawah tempat tidur. Dibuka Pak. Setelah dibuka apa? Qadarullah ya, di Indonesia ada musibah waktu itu, kok nggak salah banjir di Bekasi. Kata dia,
Masya Allah, harta kalian ini berkah sekali. Ada banjir di Bekasi. Aku kirim ke sana. Tolong segera wujudkan jadi bantuan untuk korban banjir. Selalu ada alasannya, Pak. Untuk mengembalikan itu selalu ada alasannya. Bikin pusing. Kita ke Gaza tahun 2012, 2013 itu. Desember Januari. Bawa bantuan orang Indonesia. Gayanya bantuan, Pak, 7M. Diserahkan ke Gaza. Apa kata orang Gaza? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nerimanya itu kayak nerima hadiah besar gitu, Pak, sampai kita kegeeran gitu ya. Padahal akhir pertemuan mereka bilang apa? Kami titip ya, ini 3,5. Yang 3,5 kami terima, 3,5 kami titip. Tolong bawa ke Suriah untuk saudara-saudara kita di Suriah. Nggak sampai di situ, Pak. Mau pulang itu sudah 7 hari di Gaza. Hari terakhir mau pulang, mereka mengumpulkan duit, Pak. Ketemu 10M. Orang Gaza yang ngumpulin, ketemu 10M, dititipkan ke kita, tolong titip ya untuk Suriah. Lah berangkat bawa 7, pulang bawa 13,5 sih. Halak badi gitu. Jadi kita ini mikir, siapa yang dibantu, siapa yang bantu gitu. Makanya saya kalau sosialisasi tentang masalah Palestina, nggak pernah menggunakan kata diksi, mari kita bantu Palestina. Nggak, malu saya mau bilang bantu gitu. Malu. Pengalaman jadi relawan kayak begitu malu, mau bilang bantu tuh malu. Saya dibantu ki sopo gitu. Ini saya ungkap cerita seperti ini karena saya ingin orang Indonesia itu nggak kepedean, nggak kegeeran gitu. Alhamdulillah kemarin kita sudah nyumbang untuk Palestina 50 juta. Pak, 50 juta itu untuk 3 keluarga di Palestina rampung, Pak. Saking tingginya harga kebutuhan di sana, saking sulitnya kebutuhan di sana, susah. Luar biasa, Pak. Berat yang harus mereka hadapi itu. Tapi kalau soal semangat berbagi, dahsyat. Makanya kenapa saya setuju dengan pemahaman para ulama. Aktsaruhum min ahli Syam. Taifah Mansurah itu kebanyakannya termasuk adalah penduduk negeri Syam. Itu kok saya menjadi mantep hati saya. Oh iya. Nah sekarang sebaiknya maka kita ini banyak-banyak berhubungan dengan negeri Syam, gitu ya. Jangan dipikir kita ngirim bantuan ke Palestina itu bantuan dalam arti kita membantu betul-betul, tapi diniati menadah berkah. Kita buka jalan supaya dari Palestina, dari Syam, itu berkahnya mengalir ke negeri kita. Supaya di tempat kita ini menjadi orang yang paling jauh jaraknya dari mereka, tapi paling dekat di hati mereka. Paling sering didoakan oleh mereka. Kemarin tahu Pak, 411, 212, itu orang Palestina begadang Pak, nunggu berita. Orang Gaza itu pada cerita, kami nunggu berita tentang Indonesia. Ya Allah, nangis, tersungkur sujud, ngelihat ada orang Jumatan jumlahnya segitu banyak, gitu ya. Itu orang Gaza itu kayak dapat semangat baru, Pak. Pasukan yang akan menyelamatkan kita sudah kumpul Jumatan. Itu mereka sampai pengen teriak kayak begitu, Pak. Kenapa? Harapannya sangat besar sama Indonesia, Pak. Harapannya itu sangat besar. Neng kapan gitu ya. Tunggu presiden ganti dulu ya. Insyaallah. Sabar. Ya realnya kan begitu. Gitu ya Pak ya tentang Taifah Mansurah tadi.